Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, dan juga kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Tidak hanya terjadi di Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia. Semoga kita semua diberi kekuatan dalam menghadapinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti peribahasa yang sudah lazim kita dengar, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, ya. Jadi kami Aksanul Inam dari Subak Akuntabilitas Kinerja pada bagian organisasi Kabupaten Lumajang, di mana salah satu tugas dan fungsi kami adalah melakukan pembinaan terhadap pengembangan budaya kerja di OPD maupun unit kerja agar selalu menjaga dan meningkatkan mutu pekerjaannya. Salah satu upaya khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, karena adanya himbauan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah melalui Pak Bupati agar selalu melakukan social distancing atau physical distancing, sumbangsi kami terhadap hal ini adalah salah satunya melalui video tutorial penyusunan risalah budaya kerja yang biasa disingkat sebagai RBK. Hal ini kan pertama merupakan respon atas wabah COVID-19 yang sedang melanda, di mana akibat dari wabah tersebut kami harus melakukan pembatasan sehingga model-model pembinaan melalui pengumpulan massa yang biasanya kita adakan, yang kita bisa selenggarakan, ini saat ini sangat-sangat kami batasi. Misalnya seperti rapat-rapat, bimbingan teknis, kemudian evaluasi dan monitoring, ini sangat kita batasi sebagaimana arahan dari pimpinan. Kedua, video tutorial ini juga untuk menindaklanjuti surat kedinasan dari Pemprov Jatim beberapa waktu lalu yang salah satu isinya adalah agar dilakukan bimbingan teknis, namun dikarenakan masa pandemi COVID-19 ini kami sangat membatasi untuk pengumpulan massa, maka kami melalui video tutorial ini menindaklanjuti surat dari Pemprov tersebut, di mana Pemprov menginformasikan juga melalui surat tersebut bahwa akan diadakan kompetisi kelompok budaya kerja atau biasa disebut kompetisi KBK atau gelar KBK, di mana kompetisi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim melalui biro organisasi. Yang ketiga, video tutorial ini juga dibuat agar bersifat lama, artinya bisa dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebagai legacy yang bisa dinikmati, dimanfaatkan secara berulang-ulang, menembus ruang dan waktu, sekali lagi bisa dinikmati dan dimanfaatkan kapan saja dan di mana saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung pada inti dari video ini, yaitu tutorial penyusunan risalah budaya kerja. Maka sesuai dengan template dari pemerintah provinsi, dapat diketahui bahwa terdapat 8 langkah yang harus dibuat untuk menyusun risalah budaya kerja. Baik, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa sesuai dengan template dari pemerintah provinsi, maka dapat diketahui bahwasannya terdapat 8 langkah yang harus dibuat untuk membuat risalah atau menyusun risalah budaya kerja. Ada 8 langkah, ada 4 kategori: PDCA, P ini adalah plan, kemudian D adalah do, kemudian C adalah check, dan A adalah act. Kemudian langkahnya adalah 8. Langkah 1 adalah menentukan tema dan judul. Kemudian langkah kedua menganalisa penyebab. Kemudian langkah ketiga menguji penyebab dominan. Kemudian langkah keempat merencanakan perbaikan. Kemudian langkah kelima melaksanakan perbaikan. Yang langkah keenam meneliti hasil. Kemudian langkah ketujuh adalah membuat standar baru. Kemudian langkah ke-8 adalah mencari data baru dan menetapkan tema berikutnya. Ini merupakan lembar pertama dari risalah budaya kerja, di mana di lembar pertama ini merupakan sifatnya adalah ringkasan atas risalah budaya kerja yang telah disusun oleh kelompok budaya kerja. Untuk di lembar pertama ini
Ini juga berisi tentang identitas KBK, termasuk di dalamnya adalah susunan keanggotaan KBK. Jadi di sini ada biodata KBK-nya, ya. Ada pertama nama KBK dulu, ya, nama KBK diisi nama kelompok budaya kerjanya, kemudian instansinya dari instansi apa, ya, apakah dari dinas, dari badan, atau dari UPT, bisa diisi di instansi. Kemudian improvement bidang, di sini ada 2 bidang, bidang pelayanan dan bidang administrasi. Bisa pilih salah satu yang relevan atau tambahkan yang sesuai. Kemudian biodata KBK, fasilitatornya diisi namanya siapa sebagai fasilitator, kemudian ketua, kemudian sekretaris, dan kemudian anggota. Jumlah KBK maksimal adalah 6 orang. Kemudian tanggal dibentuk, kemudian tema, ini merupakan tema keberapa, risalah budaya kerja keberapa yang sudah dibuat. Kemudian rata-rata usia itu berapa tahun, dan kemudian tingkat pendidikan. Kemudian yang di awal tadi juga kami sampaikan adalah 8 langkah, ya. Ini merupakan jadwal kegiatannya atau time schedule yang telah dilakukan. Jadi sekali lagi, risalah budaya kerja ini merupakan sesuatu yang sudah dilakukan oleh kelompok budaya kerja, ya. Jadi dibuat dalam sebuah risalah. Jadi bukan yang akan dilakukan, tetapi melainkan apa yang telah dilakukan. Maka di sini ada ringkasannya. Jadi langkah pertama itu dilakukan pada periode apa, ya. Di sini periode berapa sampai dengan berapa, ya, bulan apa sampai dengan bulan apa, di tahun kapan, ya. Kemudian ini di sini diisi bulan, ya. Kemudian bulan, di sini bulan, ya. Biasanya 4 bulan untuk penyusunan risalah budaya kerja, tapi monggo bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ada di unit kerja saudara. Nah, di sini ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini merupakan minggu. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4, ya. Setelah itu di kolom berikutnya ini ada jumlah pertemuan, ya, rencananya berapa kali, kemudian realisasi berapa kali. Karena sekali lagi ini sifatnya risalah, jadi ini merupakan sesuatu yang sudah dilakukan, jadi tinggal disalin kembali, ya. Kemudian setelah itu ada flow proses object improvement. Jadi ini merupakan alur dari proyek perubahan yang telah dilakukan, alur kerja dari tata laksana yang sudah dilakukan, ya, sampai dengan adanya perbaikan, improvementnya sudah ada. Baik, masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah menentukan tema dan judul, ya. Langkah 1 menentukan tema dan judul, kemudian periodenya diisi periode kapan sesuai dengan ringkasan yang ada di lembar pertama tadi. Di dalam langkah pertama ini terdiri atas 3 sub langkah nantinya, yaitu pertama adalah menentukan tema, kemudian menentukan judul, dan yang ketiga adalah pemberian komentar dari fasilitator KBK, kelompok budaya kerjanya. Untuk sub ke-1, masuk kepada sub ke-1, langkah pertama, hal yang harus dilakukan adalah menentukan tema yang akan diangkat. Ya, menentukan tema yang akan diangkat adalah selalu berdasarkan data yang ada. Jadi bukan berdasarkan ide, ya, artinya tema tidak boleh muncul karena adanya ide, melainkan tema harus muncul karena memang adanya kondisi yang hendak diperbaiki berdasarkan data yang ada. Jadi data yang ada itu sudah saudara lakukan, ya, datanya sudah ada. Jadi bukan pada saat risalah budaya kerja ini bukan sedang mencari data, melainkan sudah ada data yang dicatat sebelumnya, ya. Jadi di latar belakang penentuan tema ini sebelumnya harus ada rundingan dulu di antara kelompok budaya kerjanya, kira-kira masalah apa yang akan diangkat. Sebagai contoh, dalam sebuah unit kerja ini terdapat sebuah permasalahan, ya, ada 4 permasalahan yang sudah dicatat oleh kelompok budaya kerja di suatu unit perusahaan tersebut. Yang pertama adalah permasalahan pertama adalah kemasan karton rusak, ya. Kemudian yang kedua adalah kemasan peti kayu rusak, ya. Kemudian yang ketiga ikatan plastik vinil kendor. Kemudian permasalahan keempat adalah plastik pembungkus sobek. Nah, kemudian dari permasalahan ini, ya, dari keempat permasalahan tersebut ternyata frekuensi yang paling sering adalah kemasan karton rusak, di mana frekuensi kejadiannya adalah 37 kali.
atau setara dengan 32%. Ya. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan data ini harus dilakukan rundingan dulu. Sekali lagi rundingan dulu antara kelompok budaya kerjanya kira-kira permasalahannya apa, ya. Setelah itu baru dilakukan pengamatan, pencatatan atas permasalahan yang sudah dirundingkan tadi. Jadi permasalahan pasti lebih dari bisa satu atau bisa lebih dari satu, tapi kami sarankan di sini ada lebih dari satu permasalahan yang ada di unit kerja saudara. Kemudian dari sana setelah dilakukan rundingan dengan di antara kelompok budaya kerjanya, baru kemudian dilakukan pencatatannya. Ya, sekali lagi karena penyelesaian masalah atau perumusan masalah itu harus berdasarkan data, tetapi bukan berdasarkan ide. Ya. Kemudian pada sub langkah ke-1 ini nanti akan menggunakan dua alat atau instrumen yang dipergunakan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah diagram batang, kemudian yang kedua adalah diagram Pareto. Ya, jadi untuk membuat diagram batang ataupun diagram Pareto ini, ya, bisa disaksikan, ya. Jadi yang pertama adalah bisa Anda membuat sebuah kolom seperti berikut, ya. Tapi di sini bisa dirubah yang kode, ya. Kode ini bisa dirubah menjadi nomor, ya. Kemudian masalah, kemudian frekuensi, kemudian kumulasi bisa dihilangkan, ya. Kemudian persentase tetap, ya, kolom persentase ini, kemudian kumulatif persentase atau persentase kumulatif. Ya, sebagai contoh bisa tampak dalam berikut. Ya, di sini, ya, jadi nomor, kolomnya adalah nomor, masalah, frekuensi, persentase, dan persentase kumulatif. Kemudian masukkan masalahnya. Sekali lagi permasalahan ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi berdasarkan hasil rundingan dari kelompok budaya kerja. Kira-kira di dalam kelompok saudara, di unit kerja saudara, permasalahan apa yang muncul? Ya, permasalahan apa yang kira-kira menjadi permasalahan? Masalah apa yang kira-kira menjadi permasalahan? Ya, kemudian dicatat, didiskusikan, dirundingkan, kemudian dilakukan pencatatannya. Ya, pencatatan masalahnya apa, kemudian baru untuk mendapatkan data-data ini berdasarkan pencatatan. Sekali lagi berdasarkan pencatatan. Ya. Sebagai contoh di sini, ya, masalahnya adalah kemasan karton rusak, yang kedua adalah kemasan peti kayu rusak, yang ketiga adalah ikatan plastik vinil kendor, dan yang keempat adalah plastik pembungkus sobek. Kemudian dilakukan pencatatan, ya, seperti demikian. Nah, untuk membuat sebuah diagram batang, yang pertama-tama saudara lakukan adalah, ya, pertama adalah tekan kontrol, ya, tekan kontrol pada keyboard di laptop ataupun mungkin di pada PC saudara, ya. Kemudian sambil tekan kiri, ya. Kemudian Anda ada mouse, ya. Seperti ini, ya, kontrol, ya. Jadi yang di blok adalah masalah, frekuensi, dan kumulatif. Kemudian insert pada tab menu, ya. Kemudian kolom, pilih yang berikut. Nah, akan tampil sebagai berikut. Nah, ya, kemudian Anda pindahkan, ya, ditata sedemikian rupa. Setelah itu, setelah insert, kemudian pilih diagram batang, ya, yang merah, ya. Pilih dengan mouse, dengan tetap menggunakan mouse, ya. Pilih ujung batang yang berwarna merah marun, ya. Kemudian klik kanan pada mouse saudara, dan nanti akan muncul kotak box seperti ini. Dan dalam kotak box tersebut pilih change series chart type, ya. Change series chart type, kemudian klik kiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul box lagi, pada sisi kiri yang lain, kemudian pilih line, ya, kemudian pilih line, kemudian pilih yang line with markers, yang ini, ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu selanjutnya dengan menggunakan mouse tetap pada garis yang berwarna merah marun, ya. Kemudian klik kanan, ya, kemudian akan muncul box seperti ini. Kemudian saudara pilih format data series.
Pilih format data series, ya, kemudian pilih secondary axis. Ya, series option, pilih secondary axis, kemudian close. Setelah itu, di garis yang berwarna merah marun tersebut, ya, klik kanan, kemudian muncul box lagi, kemudian add data labels. Nah, maka akan muncul persentasenya, 32%, 59%, 59%, 80%, dan 100%. Sama seperti yang persentase kumulatif. Ya. Kemudian agar di sisi kanan, ya, maksimalnya bisa 100%, ini sini saudara bisa buat, ya. Di sini diklik kanan, kemudian klik kanan, ya, kemudian format aksis, ya, kemudian di aksis option untuk yang maksimum pilih yang di fix, ya, klik yang fix, kemudian di sini diganti dengan 1.0, kemudian di close, maka akan 100%. Kalau di sini ingin tampak juga sebagai maksimalnya ada 100, ini juga sama caranya, ya. Seperti ini, kemudian pilih format aksis, ya, kemudian fixnya dipilihlah 100, kemudian close, di aksis option fix, kemudian diganti dengan 100.0, ya, akan tampak seperti ini. Maka kedua alat yang menjadi instrumen untuk berhitung untuk pengukurannya melalui diagram batang dan diagram batu saudara sudah jadi. Nah, di sini nanti bisa Anda pindahkan di risalah budaya kerjanya. Baik, kembali ke risalah budaya kerjanya di template-nya. Setelah saudara buat diagram Paretonya, maka yang dilakukan adalah menyimpulkan temanya. Ya, menyimpulkan temanya. Di sini menyimpulkan tema. Kesimpulan temanya, maka yang dipilih tentunya yang paling sering terjadi. Ya. Jadi contohnya misalnya karena ini sudah menunjukkan bahwa kemasan karton rusak ini merupakan frekuensi tertinggi, maka nanti bisa untuk kesimpulan temanya menggunakan kalimat yang negatif. Jadi bisa digunakan kesimpulan temanya adalah tingginya tingkat kemasan karton yang rusak. Ya. Jadi bisa menggunakan tingginya tingkat kemasan karton yang rusak dalam unit kerja produksi. Nah, ini bisa menjadi tema. Ya, ini menjadi tema saudara. Nah, ini menjadi temanya. Tingginya tingkat kemasan karton yang rusak dalam unit produksi. Kembali kepada tema. Setelah kesimpulan tema ditetapkan, maka sub kedua yang dari langkah pertama ini adalah menentukan judulnya. Ya, latar belakang penentuan judul. Untuk menentukan judul, cara yang dilakukan juga sama persis dengan yang dilakukan dalam menyimpulkan tema. Sebelum menyimpulkan tema tadi, cara-caranya sama. Yakni, namun, ya, di sini lebih spesifik. Tadi sudah ditemukan bahwa temanya adalah kemasan karton yang rusak. Berarti di sini terkait karton rusak, berarti permasalahannya apa? Sama, ya. Sekali lagi sama dengan menggunakan nomor, kemudian atau kode, kemudian masalahnya, kemudian frekuensi, kumulatif, kemudian persentase dan persentase kumulatif. Untuk kumulatif bisa diabaikan. Ya. Sama juga cara pencatatan datanya berdasarkan permasalahan ini juga sekali lagi dirundingkan terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan tadi muncul adalah masalah karton. Nah, karton ini rusaknya pada saat apa? Pada saat penerimaan, pada saat pengiriman, atau pada saat penumpakan. Ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi kemudian dari hal yang sudah spesifik ini, kesimpulan temanya sudah ada, baru kemudian dilakukan pencatatan datanya juga. Ya. Dicatatkan juta, frekuensinya berapa kali, kemudian ditotal dan sebagainya. Ya, di template ini dicontohkan bagaimana bahwa kerusakan karton itu yang paling banyak adalah pada saat penerimaan, yakni sebesar 74%. Ya.
Untuk itu maka setelah dibuatkan diagram batangnya dan diagram Paretonya lagi sama seperti cara yang tadi ya, baru kemudian menyimpulkan judulnya. Jadi judulnya ini menggunakan kalimat yang positif. Ya, jadi kalau tadi tema menggunakan kalimat yang negatif, maka untuk judul itu menggunakan kalimat yang positif. Sebagai contoh misalnya kita sudah ketahui sebagai contoh di template ini adalah kemasan karton yang rusak, kemudian rusaknya itu pada saat penerimaan, maka untuk judulnya bisa menggunakan meminimalisir kerusakan karton pada saat penerimaan melalui penggunaan karton yang bagus. Ini contoh saja, karton yang bagus. Nah, ini sebagai contoh saja. Sekali lagi ini sebagai contoh, ini sebagai judul ya. Jadi ini tadi tema ya, dan ini adalah judulnya. Setelah kesimpulan judul dibuat, jadi sekali lagi sebelum kesimpulan judul dibuat, sekali lagi langkah-langkah yang dilakukan sama persis dengan apa yang saudara lakukan pada saat menentukan tema. Jadi permasalahannya dirundingkan dulu di antara kelompok budaya kerja. Rundingan dulu, kemudian dicatat ya seluruh pendapatnya anggota, seluruh pendapat kelompok tadi, masing-masing anggota kelompok tadi dicatat, kemudian dilihat, dilakukan pengamatan apakah apa yang disampaikan oleh anggota kelompok tadi, permasalahan-permasalahan itu memang benar menjadi permasalahan yang paling sering terjadi. Jadi sekali lagi ini merupakan pendataan ya, jadi berdasarkan data. Baik, kembali ke latar belakang penentuan judul. Ketika kesimpulan judul tadi sudah dibuat, maka yang dilakukan berikutnya adalah menetapkan initial goal ya, initial goal ini adalah target awal yang hendak kita tetapkan. Misalnya tadi diketahui bahwa rusaknya pada saat pengiriman adalah 74% ya, maka kita bisa tetapkan initial goalnya, bisa menjadi 25% atau 20% atau mungkin bahkan 0%. Tetapi kami sampaikan di sini bahwa untuk penetapan goalnya, tujuannya itu prinsipnya jangan terlalu, kalau bahasa Jawanya itu tidak terlalu daki-daki, jangan terlalu muluk. Jadi memang yang bisa kita capai atau achievable. Ya, achievable artinya prinsipnya adalah perubahan. Ketika tadi kerusakan pada saat penerimaan itu 74%, maka initial goal-nya adalah bisa 25% saja. Ya, tidak menjadi masalah karena ya, prinsipnya adalah perubahan. Adanya perubahan. Sedikit pun perubahan itu sudah menjadi sebuah budaya kerja. Karena budaya kerja ini sekali lagi di awal, pada saat awal tadi kami adalah sampaikan bahwa tujuan budaya kerja adalah menjaga dan meningkatkan mutu pekerja. Ya, jadi kalau memang ada yang buruk ya kita harus tingkatkan, kalau yang sudah baik ya lebih baik lagi gitu, atau tetap dipertahankan. Ya, itu adalah tujuan dari penyusunan risalah budaya kerja. Sekecil apapun perubahannya, itu adalah goal yang sudah dicapai ya. Jadi penetapan inisial goal sekali lagi tidak terlalu muluk, tidak terlalu ndaki istilahnya kalau bahasa Jawanya ya. Kemudian hal berikutnya setelah kesimpulan judul dan penetapan inisial goal dibuat, maka hal yang ketiga dari langkah pertama ini adalah memberikan adanya komentar dan persetujuan manajemen. Sangat dianjurkan sekali bahwa persetujuan ataupun komentar di dalam komentar ini nantinya ini dituliskan tulisan tangan dari pimpinan ya, karena bagaimanapun perubahan itu bisa terjadi kalau memang adanya komitmen dari pimpinan atau persetujuan dari manajemen bahwa apa yang telah saudara lakukan, telah saudara rumuskan, hal apa yang ingin dilakukan atau diwujudkan, dijadikan perubahan, itu memang disetujui oleh manajemen. Karena prinsip dari budaya kerja adalah komitmen dari
pimpinan. Tanpa komitmen sangat sulit untuk melakukan perubahan. Ya, jadi di sini ada persetujuan dari manajemen. Kemudian ditandatangani dan kalau ada stempel di stempel nama terangnya, jadi diketuai oleh pimpinan, fasilitator, kemudian KBK ditetapkan tanggal berapa. Maka langkah 1 sudah bisa ditinggalkan. Ya. Kemudian masuk ke langkah kedua, ya, ini menganalisa penyebab, ya, periode itu juga dimasukkan periodenya kapan, kembali seperti di lembar pertama, ya. Artinya melihat di analisa penyebab ini artinya melihat penyebab apa saja mengakibatkan kerusakan pada saat penerimaan karton tadi, ya. Jadi di sini ada analisa penyebabnya. Analisa penyebab ini menggunakan metode 5M dan 1E, ya. 5M ini adalah manusianya, yang kedua metodenya, kemudian material, yang ketiga material atau bahannya, yang keempat adalah mesin atau alatnya, kemudian yang kelima adalah money atau uang atau anggarannya, dan yang 1E itu adalah environment atau lingkungannya. Nah, cara-cara untuk menentukan penyebab tersebut sekali lagi itu merupakan brainstorming melalui rundingan di antara anggota KBK. Maksudnya adalah setiap anggota itu berpendapat kira-kira apa yang menjadi masalahnya. Tuliskan dulu, ya, masalahnya. Sebagai contoh bisa kita ambil dari dari Puskesmas Jatiroto, ya. Dari Puskesmas Jatiroto ini sebagai contoh. Nah, jadi catat dulu permasalahannya apa. Jadi setiap anggota KBK berpendapat kira-kira yang permasalahan yang ada ini apa, ya. Jadi contohnya misalnya kalau di penyebab dari permasalahan yang ada di Puskesmas Jatiroto, karena yang diangkat adalah mempercepat proses pelayanan pasien rawat jalan di UPT melalui aplikasi Sipetir. Jadi permasalahannya adalah proses pelayanan pasien rawat jalan, ya. Apa yang menyebabkan proses pelayanan pasien rawat jalan di UPT Jatiroto mengalami ada masalah, ya, di sini maka bebas untuk berpendapat setiap anggotanya. Pertama adalah jumlah petugas kesehatan pemberi pelayanan kurang, berarti ini adalah faktor manusianya, petugasnya. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan banyak, berarti faktor manusianya juga. Kemudian pasien lupa tidak membawa persyaratan, ini faktor manusianya juga, ya. Kemudian yang keempat, form rekam medis habis, berarti materialnya, rekam medisnya habis. ATK-nya habis, ya, rekam medis tidak ditemukan, ini juga faktor materialnya, ya, faktor bahannya. Kemudian mesinnya, ya, alatnya, listrik padam, printer rusak, komputer rusak. Jadi bebas berpendapat, ya. Catat dulu pendapat hasil rundingan dengan kelompoknya, kira-kira masalah apa saja yang meskipun itu sangat kecil tapi tetap dituangkan di dalam proses menganalisa penyebab ini, langkah kedua ini. Kemudian metodenya pencatatan rekam medis masih manual. Kemudian money, ya, anggaran kurang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lingkungan, ruang rekam medis kurang luas dan ruang tunggu terbatas. Nah, ini hasil brainstorming. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 masalah. Ini merupakan hasil rundingan, hasil pendapat dari tiap-tiap anggota, ya. Dicatat semuanya. Kemudian setelah dicatat semuanya, baru saudara membuat metode tulang ikan, ya. Ini merupakan instrumen berikutnya, alat berikutnya, menggunakan diagram tulang ikan atau milik Ishikawa, ya, fishbone. Jadi membuat fishbone seperti ini, ya. Analisa penyebabnya dibuat analisa fishbone-nya seperti apa. Nah, setelah itu lakukan metode NGT, ya. NGT adalah nominal group technique. Ini menentukan penyebab dominan, ya, Jadi setiap anggota diminta untuk memberikan pendapatnya, kira-kira
dalam bentuk skor ya. Jadi setiap masalah yang disebutkan ada karena ada 13 masalah, maka setiap anggota diminta untuk memberikan pendapat dalam bentuk skor di setiap masalah yang sudah diinventarisasi tadi, yang sudah dicatat tadi, ada 13 masalah tadi ya. Jadi penyebabnya ada 13 masalah, tadi ada kolomnya nanti akan seperti ini, nomor, penyebab, dan kemudian AM, ME, KA, VR, CM ini merupakan inisial dari anggotanya, kemudian total, dan kemudian ranking ya. 13 masalah tadi dituliskan semuanya ya, 13 masalah tadi dituliskan semuanya ya. Kemudian setiap anggota seperti kami sampaikan tadi, bahwasanya contohnya sebagai Puskesmas Tutor ini ada 5 orang anggota, maka setiap anggotanya itu memberikan skor ya, atas masalah yang ada, penyebab masalah yang ada ya. Jadi contohnya memberikan skor ini, kemudian koridor dalam pemberian skor, maka skor tertinggi adalah 13 karena ada 13 masalah ya. Dan skor terendah adalah 1 ya. Skor terendah adalah 1. Nah, dari 13 permasalahan ini, pemberian skornya ini setiap orang itu tidak boleh memberikan skor yang sama ya, untuk masalah tersebut, untuk 13 masalah yang ada. Nah, sebagai contoh di sini misalnya AM memberikan nilai jumlah petugas kesehatan pemberi pelayanan kurang, itu skornya 11. Nah, berarti hampir tinggi ya. Kemudian jumlah kunjungan pasien diberi skor 9. Nah, kemudian pasien lupa tidak membawa persyaratan diberi skor 12. Rekam medis habis hanya diberi skor rendah 2. ATK habis juga sangat rendah 1. Kemudian rekam medis tidak ditemukan tertinggi diberi skor 13. Ya. Kemudian listrik padang diberi skor 4 oleh si AM ya, AM ini. Kemudian printer rusak diberi skor 3, komputer rusak diberi skor 7, pencatatan rekam medis diberi skor 10, perencanaan anggaran diberi skor 5, ruang rekam medis diberi skor 6, dan ruang terbuka terbatas diberi skor 8. Dan di sini AM dari 13 masalah tidak ada skor yang sama. Ya, jadi urut ya, mulai 1 sampai 13, jadi tidak ada skor yang sama. 11, 9, 12, 2, 1, 13 dan seterusnya. Tidak ada skor yang sama. Kemudian ME juga memberikan skor dan koridornya juga sama. Tidak boleh ada skor yang sama ya dari 13 masalah tadi. Jadi 1 sampai 13. Nah, jadi kalau ada 3 skornya ya 1 sampai 13 gitu. Jadi tidak boleh ada yang sama, sekali lagi ya. Sama begitu juga dengan KA, VR, dan CM. Nah, setelah semuanya memberikan skor dari 13 masalah tadi, kemudian ditotal ya, ya. Seluruhnya ditotal dari 13 masalah, baru kemudian setelah ditotal dilakukan perankingan ya. Maka di sini kita bisa ketahui bahwa ranking terendah ya, ranking terendah adalah ATK habis karena skor totalnya adalah 7 ya. Kemudian yang tertinggi itu adalah pencatatan rekam medis secara manual dengan skor total ada 57, sehingga dia ranking 1. Ranking masalah pertama. Setelah rankingan mulai 1 sampai dengan 13 selesai dilakukan, maka kemudian ada rumus berikutnya adalah NGT adalah setengah dari N. Maksudnya adalah dari 13 masalah yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap anggota yang sudah diinventarisir, ini tidak semuanya harus masuk kepada langkah ketiga, yakni pengujian masalah, tapi hanya dicari setengahnya ya, setengah N, setengah kali 13 masalah 6,5, kemudian dibulatkan menjadi 7. Jadi calon penyebab dominan dari permasalahan yang muncul, yakni adanya proses pelayanan di rawat jalan,
yang ada di Puskesmas Jatiroto, maka ada 7 masalah, yakni pencatatan rekam medis secara manual, yang kedua rekam medis tidak ditemukan, yang ketiga jumlah petugas kesehatan pemberi pelayanan kurang, kemudian yang keempat ruang rekam medis kurang luas, yang kelima pasien lupa tidak membawa persyaratan pendaftaran pasien, yang keenam jumlah kunjungan pasien rawat jalan banyak, dan 7 adalah ruang tunggu terbatas. Ini merupakan calon penyebab dominan, berarti sifatnya masih calon. Ya, sekali lagi ini sifatnya masih calon. Nah, setelah dituangkan, dicatat, kemudian ditulis seperti itu, berikutnya masuk ke langkah ketiga. Ya. Langkah ketiga ini kembali ke template adalah menguji dan menentukan penyebab dominan. Ya. Langkah ketiga ini merupakan langkah yang nantinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, sekali lagi membutuhkan waktu yang sangat lama karena di sini adalah mengujinya, korelasinya seperti apa, apakah penyebab-penyebab yang tadi itu yang sudah ada, penyebab yang sudah dituangkan di langkah kedua tadi, kemudian diuji, ya, apakah memang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan. Ya. Menguji dan menyebabkan penyebab dominan ini, sekali lagi menguji dan potensi penyebab dominan ini, maka yang dilakukan adalah melihat korelasinya apakah kuat atau tidak, sangat berkorelasi kuat atau tidak. Nanti bisa dilakukan pengujian di sini. Dan standarnya pengujian itu dilakukan sebanyak 30 kali. Kalau menggunakan satuan hari berarti 30 hari. Ya. Kalau menggunakan satuan orang ya berarti 30 orang yang diuji. Jadi artinya standarnya adalah 30 kali tadi. Ya. Nah, kembali ke contohnya Puskesmas Jatiroto, maka Jatiroto ini menggunakan hari. Ya. Menggunakan data menguji potensi penyebab dominannya adalah harinya. Ya. Di sini bisa menggunakan instrumennya, bisa menggunakan pengamatan, ya. Bisa juga menggunakan kuesioner. Prinsipnya adalah adanya pengumpulan data. Ini merupakan instrumen berikutnya. Instrumen berikutnya dari 8 langkah 7 alat dalam risalah budaya kerja. Jadi alat berikutnya, alat yang digunakan adalah pengumpulan datanya. Ya. Pengumpulan data ini dilakukan sebanyak sekali lagi 30 kali atau 30 hari. Ya, setelah data terkumpul maka dilakukan pengujian dengan menggunakan alat berikutnya, yaitu diagram scatter atau diagram pencar, ya, untuk melihat kekuatan korelasinya. Nah, sebagai contoh di sini data ke-1, ya, faktor X1 pencatatan rekam medis secara manual, ya, ada 11 kali, kemudian X2 rekam medis tidak ditemukan ada 10 kali, ya. X3 jumlah petugas kesehatan pelayanan ada 3 kali masalah, ruang rekam medis kurang luas ada 7 masalah, pasien lupa tidak membawa ada 6 masalah, jumlah kunjungan pasien rawat jalan banyak 6 masalah, ruang tunggu terbatas juga ada 6 masalah. Ya. Kemudian sehingga proses pelayanan pasien rawat jalannya menjadi terganggu. Nah, ini korelasinya dilihat. Ya. Untuk membuat, setelah datanya sudah terkumpul, sekali lagi pengamatannya menggunakan pengamatan atau pengumpulan data menggunakan pengamatan atau melalui kuesioner. Ya. Kemudian dilakukan diagram pencar. Ya. Cara membuat diagram pencar. Ya. Cara membuat diagram pencar. Ya. Kita akan lihat untuk membuat diagram pencar. Yang pertama kita masukkan dulu datanya, ya. Jadi tadi pendaftaran lama sehingga menyebabkan pasien antri, ya. Datanya seperti ini, contohnya ini, ya, contoh membuatnya. Nah, setelah data dimasukkan, ya, X1, X2, X3, ya, sampai dengan X7, ya, baru kemudian satu-satu dilakukan pengujiannya. Ya. X-nya seperti apa,
Y-nya seperti apa. Kemudian caranya adalah di blok datanya. Caranya di blok data. Setelah di blok data, kemudian insert, ya. Kemudian pilih scatter. Ya, pilih scatter. Pilih yang ini, scatter with only markers. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian klik kanan pada garis, ya, klik kanan pada garis, klik kanan pada titik, maksudnya titik di grafik, kemudian pilih add trend line. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu akan muncul kotak box, ya, akan muncul kotak box, ya. Kemudian saudara pilih kotak box trend line option, tetap di trend line option, kemudian pilih linear, ya. Setelah pilih linear, kemudian jangan lupa memberi tanda centang pada R ini, display R square value on chart. Nah, kemudian ketik close. Nah, maka sudah didapatkan nilai R-nya. Maksudnya nilai R ini adalah untuk mengetahui kekuatannya, ya, kekuatan dari permasalahan yang muncul, korelasinya. Sekali lagi Anda menguji korelasinya. Sebagaimana statistik, korelasi yang terbesar adalah, kembali ke template, korelasi terbesar adalah ketika korelasi itu lebih dari sama dengan 0,714, ya, 0,714. Jadi ketika sebagai contoh di sini adalah 0,805, maka korelasinya kuat. Tapi jika kurang dari 0,714, ini maka korelasinya lemah. Ya. Jadi standarnya adalah 0,714. Lebih dari sama dengan 0,714. Kalau kurang dari 0,714, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa penyebab tersebut adalah penyebab yang dominan. Nah, kembali ke contoh di sini. Hasil pembuatan diagram scatter X1, mulai X1 sampai dengan X7, jadi semuanya diamati, ya. Jadi semuanya harus diuji. Maka diketahui ternyata yang kuat adalah X1 dan X2. Sedangkan X3 sampai dengan X7 itu tidak kuat karena kurang dari 0,714. Artinya penyebab dominan terhadap permasalahan ini itu adalah X1 dan X2. Ya, berdasarkan hasil uji korelasi dengan menggunakan diagram pencar, maka penyebab dominan yang mempunyai korelasi positif, yang korelasinya kuat, ini adalah pencatatan rekam medis secara manual dan rekam medis tidak ditemukan. R-nya semakin mulia. Ya. Setelah itu dibuatlah diagram pie. R1 nya 51%, R2 nya 49%. Ya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi R dan diagram pie, maka dapat disimpulkan penyebab masalah yang dominan adalah yang pertama, pencatatan rekam medis secara manual, ya. Yang kedua, penyebabnya adalah rekam medis tidak ditemukan. Jadi permasalahan pasien dirawat jalan, penyebab dominannya setelah dilakukan pengujian adalah pencatatan rekam medis secara manual dan rekam medis tidak ditemukan. Nah, maka langkah 1, 2, dan 3 yang merupakan inti dari risalah budaya kerja ini sudah tersusun, ya. Karena sekali lagi, ketika dari 7 masalah tadi, sebagai contoh 7 masalah yang ada di Puskesmas Jatiroto tadi, ternyata koefisiennya R-nya, R koefisiennya itu kurang dari semuanya, kurang 0,714, maka saudara akan kembali ke langkah kedua. Karena bisa jadi ada pada saat brainstorming tadi tidak kurang maksimal, atau tidak maksimal atau kurang maksimal, sehingga ketika diuji itu tidak menunjukkan kekuatan korelasinya, ya, untuk permasalahannya yang diselesaikan, gitu.
Jadi korelasi ini dia pada langkah 1, 2, dan 3 ini harus benar-benar, sekali lagi, harus ditekankan, harus dicermati bahwasannya harus baik, harus sempurna. Ya. Inti dari risalah budaya kerja adalah di langkah 1, langkah kedua, dan langkah ketiga. Karena ini merupakan perencanaannya. Inti dari seluruhnya adalah perencanaan. Jika perencanaannya kurang baik atau tidak baik dalam perumusannya, maka nanti ke belakang juga akan tidak baik. Ya. Jadi intinya adalah di perencanaan. Plannya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kalau untuk langkah 4 dan seterusnya, itu hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah saudara capai di langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Ya. Baik, berikutnya ini sebelum masuk ke langkah 4, kita akan break dulu ya. Kita akan break sebentar sebelum masuk ke langkah keempat, yakni langkah keempat adalah membuat rencana perbaikan. Baik, kita akan break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita kembali ke langkah keempat, membuat rencana perbaikan ya. Jadi langkah keempat ini KBK membuat alternatif solusi, yaitu menuliskan kembali yang menjadi penyebab dominannya ya, sebagaimana yang telah diuji dengan diagram pencar atau diagram Scanter yang ada di langkah ketiga, yang R-nya itu lebih besar sama dengan 0,714. Jadi kalau tadi Puskesmas Jatiroto ada 2 untuk penyebab dominannya yang setelah diuji adalah 2, yang lebih dari 0,714, maka itulah yang ditulis di dalam 4.1 dalam membuat alternatif solusi ya. Kita bisa lihat lagi di milik dari Puskesmas Jatiroto ya. Jadi tadi ada 2. Yang pertama adalah pencatatan rekam medis secara manual. Jadi ada kolomnya seperti ini: nomor, penyebab, kemudian alternatif solusi. Nomor 1 penyebabnya adalah pencatatan rekam medis secara manual. Nomor 2 penyebabnya adalah rekam medis tidak ditemukan. Alternatif solusi yang ditawarkan berdasarkan hasil rundingan lagi dari anggota KBK, di antara anggota KBK ini adalah pembelian dan pemasangan aplikasi si petir, yakni sistem informasi pelayanan terpadu di rawat jalan ya. Sekali lagi, di langkah keempat, sebelum kita lebih lanjut di langkah 4 ini, prinsipnya adalah di langkah 1, 2, dan 3 seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kalau untuk langkah keempat dan seterusnya, ini tinggal menyalin saja apa yang sudah saudara hasilkan, yang sudah dihasilkan oleh KBK saudara, untuk dituangkan kembali di dalam alternatif solusi ini. Karena prinsipnya untuk alat-alatnya itu sudah 7 alat yang disampaikan tadi sudah dituangkan semuanya ya. Jadi dituangkan semuanya. Tapi nanti untuk yang langkah ke alat ke-7 itu nanti akan ada di sini, di langkah keempat ini. Merupakan alat terakhir. Ya. Setelah membuat alternatif solusi, kemudian 4.2 adalah penetapan solusi perbaikan ya. Jadi kolomnya adalah nomor, alternatif solusi, kemudian pembobotan kriteria ya. Kemudian pembobotan kriteria dibagi menjadi 3, biaya, keahlian, dan waktu. Alternatif solusinya tadi pembelian dan pemasangan aplikasi si petir dituangkan lagi di sini ya. Kemudian biayanya berapa, dibutuhkan berapa biayanya, kemudian keahliannya, apakah butuh keahlian dalam solusi ini, apakah membutuhkan keahlian ataukah tidak ya. Kemudian waktunya diperkirakan berapa lama. Sekali lagi, ini merupakan pendapat dari KBK ya, apakah butuh ahli atau tidak, ini pendapatnya KBK, karena yang menyusun risalah budaya kerja ini adalah KBK, bukan yang lain ya. Tidak memperhatikan pendapat yang di luar anggota KBK, karena ini pendapatnya adalah pendapat anggota KBK.
Ya, biaya, keahlian, waktu ini sekali lagi seluruhnya adalah hasil rundingan dari antara anggota KPK. Kemudian di 4.3 detail rencana perbaikan, ya, di sini merupakan 5W2H. Ya, ini merupakan alat berikutnya, alat ketujuh, ya, merupakan detail rencana dengan menggunakan lembar periksa. Ya, ini merupakan lembar periksa menggunakan 5W dan 2H. Ya, jadi masalahnya tadi apa? Masalah yang ada di tema, ya, langkah 1 dituliskan, ya, proses pelayanan pasien di semua unit pelayanan rawat jalan kurang cepat atau lambat sehingga waktu tunggu mendapatkan pelayanan lama. Penyebabnya pencatatan rekam medis masih secara manual dan rekam medis tidak ditemukan. Dituangkan lagi di sini. Ya. Kemudian why, ya, 5W2H, why. Ya, why di sini adalah kembali ke template dulu. Why ini adalah untuk menjelaskan tujuan perbaikan. Ya, di dalam PT Puskesmas Jatiroto disebutkan untuk mempercepat proses pelayanan rawat jalan. Tujuan perbaikannya adalah mempercepat proses pelayanan rawat jalan dengan aplikasi terpadu di rawat jalan. Kemudian what ini adalah tindakan perbaikan. Maka untuk Puskesmas Jatiroto tindakannya adalah pembelian dan pemasangan aplikasi si petir, ya, sistem informasi pelayanan terpadu di rawat jalan. Kemudian where, tempat pelaksanaan perbaikan di mana, ya, ini tempatnya adalah di unit pelayanan rawat jalan. Kemudian when, ini adalah waktu pelaksanaan perbaikan dilakukan di bulan April 2019. Kemudian who, ya, who ini adalah penanggung jawab perbaikan. Ya, penanggung jawab perbaikan, siapa penanggung jawabnya? Petugas rekam medis dan IT, ya, atas nama VR dan KA, ya, Khairul Anam dan Vita R. Kemudian how, ini adalah detail tahapan perbaikan. Jadi tahapannya seperti apa? Perencanaan anggaran pembelian, kemudian persetujuan dari Dinkes, ya, kemudian setelah disetujui koordinasi dengan teknisi untuk konsep aplikasinya bagaimana. Yang keempat adalah pembeliannya, yang kelima adalah pemasangan aplikasinya, kemudian yang keenam uji cobanya, kemudian yang ketujuh adalah kesepakatan pemakaian aplikasi. Ini langkah-langkah yang dirundingkan, sekali lagi dirundingkan di antara anggotanya. Jadi langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya apa, mulai dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan aplikasi si petirnya bisa dipergunakan. Kemudian how, yang kedua adalah how much, ini kebutuhan biaya dan juga targetnya. How much-nya adalah sekitar 15 juta, ambil dari pembobotan kriteria ini, ya. Setelah itu, setelah 4.3 merupakan prototype, 4.4 adalah prototype product improvement. Jadi alurnya ini nanti yang akan dituangkan di flow prosesnya, flow process improvement pada lembar pertama, pada lembar identitas atau lembar judul identitas KBK yang di awal tadi, di awal kami sampaikan. Jadi pencatatan rekam medis secara manual, rekam medis tidak ditemukan, kemudian proses pelayanannya hanya lama, kemudian pembelian pemasangan si petir, kemudian langkah keempat alurnya adalah mempercepat waktu penyerahan rekam medis oleh petugas RM ke poli pelayanan yang dituju dari 3 menit menjadi kurang dari 1 menit. Kemudian ini adalah mempercepat proses pelayanan di semua unit rawat jalan dari 3 menit menjadi kurang lebih 1 menit. Ya. Kemudian yang 4.5 merupakan analisa resiko, ya. Analisa resiko, kolomnya adalah nomor, potensi risiko, tingkat risiko, mitigasi risiko. Sekali lagi, apa yang dituangkan di dalam ini merupakan hasil rundingan dari anggota KPK. Ya, potensinya apa? Potensi petugasnya tidak mahir di sini. Tingkat risikonya jelas ada tingkat risikonya, bisa diisi lemah, bisa atau rendah, ya, atau kemudian rendah, sedang dan tinggi, ya. Sekali lagi tingkat risiko diisi rendah, sedang dan tinggi, dan untuk penentuannya sekali lagi ini merupakan penentuan subjektif dari KPK tersebut, KPK-nya sendiri. Mitigasi risiko juga dituangkan, ya, dan ini merupakan hasil rundingan di antara anggota KPK bahwa dibutuhkan pelatihan, ya, penggunaan penguasaan si petir bagi petugas di semua unit perawat jalan.
Kemudian yang 4.6 penetapan intermediate target. Ya. Penetapan intermediate target ini yaitu target menengah yang ditetapkan sebagai target antara. Artinya tadi kami sampaikan di initial goal, yakni ketika di langkah pertama initial goalnya adalah 70, permasalahannya adalah 74%, misalnya karton tadi. Kemudian initial goalnya ditetapkan 25%, maka intermediate-nya bisa di antara 74 sampai dengan 25. Artinya ini merupakan target antaranya, target yang bisa dimaklumi, ya. Yang menetapkan juga anggota KPK-nya sendiri. Ya, prinsipnya sekali lagi achievable, ya, dapat diraih. Prinsipnya jangan terlalu muluk-muluk dalam menentukan target. Prinsipnya ada perubahan, ya. Karena perubahannya berkelanjutan, continuous improvement di sini. Ya, jadi di 4.6 penetapan intermediate target di Puskesmas Jatiroto risalah budayanya berdasarkan rencana perbaikan di atas, maka KBK, nama KBK-nya Gula Tebu, UPT Puskesmas Jatiroto sepakat menentukan target sebesar 100%, yaitu diukur dengan waktu penyerahan rekam medis oleh petugas rekam medis ke poli, tugas RM dan petugas rekam medis ke poli yang dituju dari 3 menit menjadi kurang dari 1 menit. Nah, ini intermediate-nya ditentukan sendiri. Kemudian yang ke 4.7 adalah komentar. Sekali lagi ini merupakan wajib diisi, ya, karena ini merupakan bentuk komitmen dari pimpinannya bahwa apa yang sudah diperencanakan oleh, karena langkah 1 dan langkah 4 ini adalah perencanaan, ya, segala perencanaannya sudah disetujui oleh pimpinan. Karena tanpa adanya pimpinan, komitmen pimpinan, maka perubahan itu tidak akan bisa dilakukan, ya. Dan ini kami sarankan ditulis dengan tulisan tangan, jangan diketik menggunakan komputer atau mesin ketik dan sebagainya, karena lebih otentik, ya, otentisitasnya terjamin. Nah, kemudian ditandatangani, ya, pimpinannya, fasilitator. Kebetulan kalau untuk puskesmas itu adalah pimpinan dan fasilitatornya sama, ya, ketua KPK-nya, baru ketua KPK-nya yang berbeda. Nah, setelah itu masuk ke langkah kelima. Langkah kelima ini tinggal melaksanakan saja. Langkah kelima ini adalah melaksanakan perbaikan, ya. Do, ya, ini kelompok kedua D, ya, do dari PDCA ini merupakan kategori kedua, do, melaksanakan. Jadi apa yang sudah direncanakan dilaksanakan di dalam langkah kelima ini. Langkah kelima ini melaksanakan perbaikan, ya, karena ini bentuknya risalah, maka kolom yang dituangkan ini adalah ada 8 kolom, ya. Ada masalah, kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah penyebab, kemudian kolom ketiga adalah implementasi solusi, yang kolom keempat adalah where, kolom kelima when, kolom keenam who, kolom ke-7 MONEV, ya, monitoring evaluasi, dan kolom ke-8 keputusan KPK. Nah, langkah kelima karena sudah melaksanakan perbaikan, jadi masalahnya dituliskan lagi, penyebabnya dituliskan lagi seperti di langkah keempat, ya, pada saat untuk di lembar periksanya, ya, masalahnya proses pelayanan pasien di semua unit pelayanan rawat jalan kurang cepat, ya, atau lambat sehingga waktu tunggu mendapatkan pelayanan lama. Kemudian penyebabnya pencatatan rekam medis secara manual dan rekam medis tidak ditemukan, sama persis. Kemudian implementasi solusi, berarti alternatif solusinya dituangkan lagi. Kemudian where juga tadi sudah ada di langkah keempat, when juga sudah ada, who juga sudah ada, kemudian MONEV. Nah, ini yang baru. Nah, dari langkah keempat tadi ini merupakan yang baru. MONEV, monitoring evaluasinya dibuktikan dengan foto, ya. Dibuktikan dengan foto bahwa sudah dilakukan monitoring, ya, sudah dilakukan monitoring. Kemudian keputusan KPK-nya bagaimana? Dikatakan berhasil, ya. Di sini Bupati Puskesmas Jatiroto, KPK-nya menyatakan berhasil karena dengan adanya aplikasi Sipetir membuat waktu penyerahan rekam medis oleh petugas rekam medis ke poli yang dituju kurang dari 1 menit.
sehingga mempercepat seluruh proses pelayanan dari pendaftaran sampai pengambilan obat. Nah, ini karena sudah tinggal melaksanakan saja. Ya, langkah kelima ini tinggal melaksanakan. Kemudian setelah itu melakukan komparasi, ya, melakukan komparasi, analisa komparasi. Ini lebih mudah ketika saudara tunjukkan dengan menggunakan foto, ya, menunjukkan sebelum perbaikan, proses perbaikan, dan hasil perbaikan, before afternya. Before-nya bagaimana, kemudian after-nya bagaimana. Before-nya, sebelum perbaikannya seperti apa. Perawatan rawat jalannya masih harus mencari, ya. Contohnya sebagai Puskesmas Jatiroto ini, berarti rekam medisnya masih dicari, ada di kotak, ya. Kemudian rekam medis per orang di puskesmas itu yang menjadi pasien itu dituangkan dalam bentuk folder-folder gitu, ya. Kemudian proses perbaikannya berarti proses menggunakan aplikasinya, ada pelatihannya, ada mitigasinya, kemungkinan dimitigasi risiko tadi, ada permasalahan, ada kemungkinan petugas tidak mahir karena ini berkaitan dengan aplikasi, sesuatu yang baru pasti membutuhkan pelatihan, berarti bisa dilanjutkan, ada proses pelatihannya. Kemudian setelah itu hasil perbaikannya seperti apa, dari yang mencari secara manual tinggal dilihat di dalam aplikasi ini, sehingga rekam medisnya mereka menggunakannya dan semakin mempermudah dalam proses pelayanannya. Jadi mempercepat perbaikan mutu pelayanan dari yang masih manual menjadi tidak manual. Ya. Di sini diuraikan juga, ya. Jadi pengambilan rekam medis di ruangan rekam medis lalu diserahkan ke poli, ya, secara manual. Kemudian proses pemasangan dan uji coba aplikasi, kemudian proses hasil perbaikannya, proses pelayanan rawat jalan menggunakan aplikasi, ya, langsung terhubung ke poli. Jadi tidak perlu petugas rekam medis membawa rekam medisnya diserahkan ke poli, ya. Jadi di sini langsung tanpa perlu adanya petugas yang mondar-mandir dari pendaftaran kepada atau petugas rekam medis kepada polinya. Ya. Ini merupakan langkah kelima, ya. Jadi langkah kelima adalah pelaksanaan perbaikannya. Jadi menunjukkan before afternya. Bisa karena menunjukkan before afternya di sini sekali lagi kami tekankan digunakan foto untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah bayangan orang agar bagaimana proses perubahan-perubahan itu terjadi, ya. Semakin banyak foto yang dihasilkan juga tentunya semakin memperkuat bahwa proses ini memang benar terjadi, ya. Kemudian masuk ke langkah keenam, ya. Langkah keenam ini adalah meneliti hasil, ya, ceknya, langkah keenam. Jadi kategori ketiga cek, ya, dari PDCA adalah cek meneliti hasil. Nah, meneliti hasil ini ada beberapa, ya, ada beberapa sub yang nanti akan diuraikan satu persatu. Sebagai contoh di sini ada analisa, melakukan analisa komparasi, ya, yakni memperbandingkan hasil setelah dilakukan perbaikan dengan keadaan sebelumnya, ya. Contohnya di dalam Puskesmas Jatiroto ini bahwa unsur pelayanan sebagaimana ketentuan bahwa unsur pelayanan itu ada 9 unsur, merupakan mulai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, tarif, ya, kemudian produknya, kompetensinya, perilaku pelaksananya, maklumat pelayanannya, dan yang ke-9 adalah penanganan pengaduan. Tahun 2018 nilainya seperti demikian. Nah, setelah dilakukan perbaikan di semester 1 tahun 2019 nilainya meningkat, ya, semester 1, karena untuk SKM survei kepuasan masyarakat itu bisa dilakukan tiap bulan, tribulan, semester, atau setiap tahun, tapi di Puskesmas Jatiroto melaksanakannya tiap semester, ya.
Kemudian berdasarkan hasil perbandingan diketahui terjadi peningkatan hasil pada unsur waktu pelayanan ya, dari 2,8 menjadi 3,17 ya. Jadi ada peningkatan pelayanan, ada kepuasan pelayanan dari sisi waktunya semakin cepat ya. Setelah itu melakukan evaluasi hasil perbaikan terhadap target yang juga menunjukkan signifikansi perubahan yang terjadi. Berdasarkan perbandingan tersebut, sekali lagi ada peningkatan. Setelah itu melakukan evaluasi hasil perbaikan terhadap target. Sumber datanya adalah audit internal. Ya, evaluasi harus dilakukan secara internal. Ya, sebelum perbaikannya seperti apa? Ya, waktu penyerahan rekam medis oleh petugas medis boleh selama 3 menit, sesudah perbaikan kurang dari 1 menit. Ini merupakan hasil evaluasinya. Ya, sebelum perbaikan, perekaman medan penyerahannya petugas rekam medis ke Polri adalah 3 menit, sekarang hanya membutuhkan kurang dari 1 menit. Ini akan merupakan evaluasi hasil perbaikan. Kemudian melakukan analisa dampak perbaikan, analisa nilai improvement. Ya, nilai yang ditingkatkan. Jadi kolomnya adalah nomor nilai yang ditingkatkan sebelum, kemudian sesudah, dan kemudian peningkatan penilaian. Peningkatan nilai ya. Nilai yang ditingkatkan penggunaan aplikasi si petir, sebelumnya dituangkan lagi ya. Kemudian sesudah juga dituangkan lagi, peningkatan nilainya adalah 100%. Kemudian analisa biayanya juga perlu dilakukan. Analisa biaya membutuhkan biaya 15 juta. Kemudian analisis benefit finansial ya. Ini kurang lebih 166.300.000. Artinya maksud kami di sini analisis benefit finansial adalah yang bisa dihemat dengan biaya 15 juta ya. Kalau tidak menggunakan aplikasi si petir, maka kemungkinan harus mengeluarkan 166.300.000 rupiah. Ini setiap tahunnya ya, setiap tahunnya. Sedangkan cukup modal 15 juta kita sudah berhemat 166 juta, atau kurang lebih jika dikurangi 166 dikurangi 15 berarti ada sekitar 151 juta lebih kita berhemat. Dan ini tiap tahun, karena diuraikan upah tenaga rekam medis butuh 3 orang per tahun, berarti kita bisa menghemat 3 orang ini. Kemudian pengadaan cetak rekam medis 30 juta ya, berarti kita bisa hemat pengadaan cetak rekam medis. Pengadaan cetak family folder kita bisa hemat 10 juta. Belanja ATK bisa hemat 1.500.000. Pengadaan mebeler rekam medis, kotak-kotak yang tadi yang tampak di foto ya, itu bisa hemat 5 juta ya per tahunnya. Renovasi perluasan ruang penyimpanan rekam medis 50 juta ya, pembiayaan pemutusan rekam medis 5 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada efektivitas, efisiensi biaya. Inilah yang dinamakan efisiensi. 151 juta efisiensi ya, dari yang seharusnya dikeluarkan 166, tapi dengan mengeluarkan 15 juta bisa berhemat 151 juta. Ini merupakan, sekali lagi ya, ini merupakan pendapat dari KBK. Tidak perlu berpikir bahwa apakah benar ini dan sebagainya. Yang tahu adalah KBK-nya, bukan orang lain. Yang tahu kondisi real di unit kerja tersebut adalah anggota KBK itu sendiri, karena mereka lah yang bekerja di sana. Di sini prinsipnya adalah, sekali lagi, merupakan perhitungan kasar ya, dan ini merupakan pendapat, sekali lagi pendapat, tapi ini harus tetap dilakukan karena untuk menunjukkan bahwa apa yang bisa kita efisiensikan, kita hemat dalam penggunaan anggaran ya. Kemudian ada juga analisa benefit non finansial, artinya ada peningkatan kepuasan pasien yang tidak bisa kita ukur finansialnya. Kemudian peningkatan kepercayaan pasien, artinya meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi petugas, artinya semakin meningkat petugasnya dari yang dulu tidak bisa menggunakan aplikasi menjadi bisa. Kemudian yang keempat, pelayanannya lebih cepat. Dan yang kelima, sekali lagi, adalah peningkatan mutu pelayanan, yang mana hal ini merupakan intisari dari
keberadaan kelompok budaya kerja. Ya. Jadi sekali lagi ini perlu diungkapkan ya, untuk memberikan gambaran bahwasanya dengan adanya aplikasi ini kita tidak semakin boros, tapi justru semakin berhemat. Bahkan ada keuntungan-keuntungan non finansial yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini juga harus kita sampaikan, dan ini merupakan sekali lagi hasil brainstorming di antara anggota KBK, bukan yang lain. Nah, setelah langkah ke-6, maka berikutnya adalah masuk langkah ke-7. Langkah ke-7 ini adalah membuat standar baru. Artinya di sini standar baru ini nantinya wujud hasilnya adalah adanya SOP baru. Ya, jadi standar masukannya jika dulu ada 3 menit, SOP-nya ketika ada aplikasi menjadi 1 menit, maka harus ada perubahan SOP tentunya. Karena mutu baku yang lama adalah 3 menit standarnya, maka mutu baku yang baru adalah 1 menit, maka harus dirubah SOP-nya. Jadi SOP itu tidak hanya satu kali dibuat kemudian selesai jadi, tapi harus dievaluasi. Nah, di langkah ke-7 inilah standar masukannya atau menentukan standar barunya dilakukan. Standar masukannya bahan dan alat yang digunakan saat pelaksanaan perbaikan antara lain aplikasi si petir, ya, yang digunakan pada saat perbaikan adanya aplikasi si petir dan juga perangkat komputer. Kemudian SOP pelayanan pelayanan jalan, ya. Merupakan ada SOP pendaftaran, SOP pelayanan tindakan pemeriksaan, SOP pengambilan obat farmasi. Jadi ini yang dibutuhkan pada saat sebelum melakukan perubahan. Kemudian proses, ya, standar prosesnya beberapa tindakan yang dilakukan, ya, meliputi standar pembuatan atau modifikasi standar dan standar pemeliharaan. Beberapa tindakan yang dilakukan untuk menjaga proses perbaikan dapat berjalan dengan baik antara lain pelatihan petugas rawat jalan, kemudian yang kedua melakukan pemeliharaan peralatan, yang ketiga data harus di backup tiap 1 minggu sekali pada hard disk eksternal dan Google Drive, dan yang keempat memasang anti petir agar komputer yang digunakan untuk mengoperasikan tidak rusak ketika tersambar petir. Ya. Kemudian standar hasil dari kegiatan proses perbaikan yang dijalankan dengan kontinu, maka didapatkan peningkatan kecepatan waktu penyerahan rekam medis oleh petugas rekam medis ke poli yang dituju kurang dari 1 menit, dan itu 100%. Ya. Kemudian pembakuan standar, berarti ada SOP lagi, ya, beberapa standar baru dihasilkan. Sekali lagi ada SOP, ya, sekali lagi dari tadi yang 3 menit menjadi 1 menit. Jadi tentunya SOP-nya harus dirubah. Dan SOP yang ini pun yang ada di standar masukan ini juga harus dirubah. Ya. Bagaimana nanti akan dilakukan perubahannya. Setelah sebelum melanjutkan ke langkah ke-8 maksud saya, kemudian jangan lupa untuk sekali lagi memberikan komentar, dan komentar ini dituangkan sekali lagi dalam bentuk tulisan tangan agar otentisitasnya tetap terjaga. Ya, sama seperti di langkah 1, langkah ke-4, langkah ke-7 ini juga ditandatangani oleh pimpinan, fasilitator dan ketua KPK. Ya. Kemudian langkah ke-8 yang mana merupakan langkah terakhir, di sini artinya kita mencari data baru. Ya, mencari data baru, menentukan temanya seperti apa, kemudian jadwal kegiatannya seperti apa, dan kemudian persetujuan manajemen. Artinya di langkah ke-8 ini kembali kepada sebelum langkah 1 dilakukan. Nah, tadi di awal juga kami sampaikan bahwasanya ini sekaligus berdasarkan data. Jadi tentukan temanya dulu. Cari datanya dulu, masalahnya apa, ya. Di sini sebagai contoh, ketika Puskesmas Jatiroto sudah menemukan cara baru, ya, ya, jadi unsur waktu pemberian sudah cepat dari 3 menit menjadi 1 menit, sehingga tim menentukan tim KBK Gula Tebu menentukan tema baru berdasarkan hasil survei. Mereka berdasarkan hasil survei diketahui masalah setelah waktu pelayanan adalah perilaku petugas pelayanan kurang baik karena nilainya 2,80. Nah, setelah itu maka temanya adalah menerapkan 5S untuk meningkatkan keramaan petugas, dan kemudian dibuatkan jadwalnya. Dan seterusnya
tema, juga komentar persetujuan dilakukan dan seterusnya. Ya. Baik, oleh karena itu prinsip-prinsip budaya kerja merupakan sekali lagi prinsip-prinsip manajemen. Artinya ketika suatu masalah itu telah tuntas dicari solusinya, maka tindak lanjut berikutnya adalah mencari penyelesaian atas masalah yang baru atau guna meningkatkan hasil yang telah diperbaiki sehingga kualitasnya menjadi semakin baik. Continuous improvement itu intinya. Jadi perbaikan secara terus-menerus itu adalah inti dari budaya kerja. Karena ketika suatu organisasi itu berhenti untuk melakukan perbaikan, maka disitulah awal kehancuran sebuah organisasi. Karena hal yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan. Sekali lagi, yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka disitulah letak kehancuran sebuah organisasi. Hanya kita harus adaptif. Kita sebagai pelaku organisasi, kita harus adaptif dalam menyikapi perubahan. Kira-kira demikianlah hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyusunan risalah budaya kerja ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat, ya. Tidak hanya bagi OPD di lingkungan atau unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, tetapi bagi semua pelaku-pelaku organisasi, pelaku-pelaku yang ingin selalu meningkatkan mutu pekerjaannya. Sekali lagi, inovasi bukan berdasarkan ide, tetapi inovasi berdasarkan data yang ada, dan kemudian data tersebut sekali lagi harus diwujudkan, harus diolah, dianalisa kira-kira apa yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul dari data tersebut. Ya. Mungkin itu yang bisa kami bagikan di sini dalam rangka sekali lagi untuk mendukung program dari pemerintah, yakni untuk memberikan pengajaran melalui teknologi e-learning seperti ini guna membatasi pengumpulan massa, guna melaksanakan social atau physical distancing yang di saat ini sedang digelorakan oleh pimpinan kami, ya. Jadi sekali lagi ini merupakan bentuk dari upaya untuk mendukung kebijakan sosial atau physical distancing, karena kami tidak bisa melakukan bimbingan teknis secara langsung, karena kalau melakukan BIMTEK itu kami membutuhkan pengumpulan massa, dan itu sangat beresiko di era pandemi COVID-19 seperti yang saat ini sedang terjadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Semua itu murni dari kami. Tapi jika itu ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saudara, maka itu datang dari Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya kerja.